Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Daspit akan mempresentasikan hasil poster kami. A few moments later. Kami dari Dasar Epidemiologi kelompok 2, kelompok paling asik. Asikin dong bang. Paling asik, paling seru. Daspit Boleh. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak dengan kondisi yang ditandai kurangnya tinggi badan anak jika dibandingkan dengan anak seusianya. Penyebab utama stunting adalah kurangnya nutrisi yang diberikan saat pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya tubuh seorang anak dapat memberikan tanda bahwa adanya masalah gizi kronis. Tapi perlu diingat bahwa anak yang berperawakan pendek belum tentu stunting, tetapi anak stunting sudah pasti berperawakan pendek. Menurut WHO, suatu negara yang dapat dikatakan memiliki masalah stunting harus mencapai angka di atas 20%. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021 mencapai angka 24,4%, yang artinya stunting di Indonesia harus ditangani. Faktor penyebab stunting juga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MPASI, tingkat kecukupan zinc dan zat besi, riwayat penyakit infeksi, serta faktor genetik. Apakah stunting hanya bisa dialami oleh anak kecil? Stunting tidak hanya bisa dialami oleh anak kecil, tetapi juga bisa terjadi pada remaja. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskedas pada tahun 2013, sekitar sepertiga dari remaja Indonesia mengalami stunting. Stunting pada remaja dapat diakibatkan karena masalah gizi yang diberikan pada waktu usia balita atau usia dini. Masalah gizi yang terjadi pada usia balita akan berakibat pada pertumbuhan remaja yang terhambat, karena remaja merupakan fase yang penting pada perkembangan manusia ketika perkembangan biologi, sosial, dan psikologi terjadi. Apa sih perbedaan anak yang memiliki gizi buruk dan stunting? Anak yang memiliki gizi buruk biasanya memiliki ciri kulit yang kering, lemak di bawah kulit berkurang, dan otot mengecil. Biasanya jika mencapai tahap lanjut, anak memiliki perut yang buncit. Terus sementara itu, ciri anak yang mengalami stunting adalah pertumbuhannya melambat. Hal itu dapat dilihat dari tubuh yang lebih pendek dan tampak lebih muda dari teman-teman sebayanya. Ciri-ciri anak yang mengalami gangguan stunting: yang pertama, dia memiliki tinggi dan berat badan yang lebih kecil dibanding dengan anak seusianya. Yang kedua, rentan mengalami gangguan pada tulang. Yang ketiga, mengalami gangguan tumbuh kembang. Yang keempat, rentan mengalami gangguan kesehatan. Yang kelima, tubuhnya terlihat lemas terus-menerus. Dan yang keenam, anak cenderung terlihat lebih pendiam. Ada beberapa cara untuk mencegah stunting. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Yang kedua, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Yang ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah. Yang keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Cara menyembuhkan stunting. Anak yang terindikasi stunting masih bisa ditangani. Pengobatan stunting bukan dengan obat, melainkan dengan asupan gizi yang tinggi protein. Asupan gizi itu bisa didapat misalnya dengan mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap harinya. Selain itu juga dapat mengonsumsi suplemen atau vitamin yang dapat merangsang otak. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang indikator stunting pada anak. Yang pertama, berat badan menurut tinggi badan. Yang kedua, tinggi badan menurut usia. Dan yang ketiga, berat badan menurut usia. Saya akan membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 233.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbicara tentang cara merawat dan membesarkan seorang anak tidak hanya terbatas pada hukum menyusui seorang anak, wajib atau sekedar sunnah atau lainnya. Juga bukan hanya tentang siapa yang mempunyai kewajiban menyusui seorang anak. Lebih dari itu, aspek lainnya dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 233 adalah tentang kesehatan pada anak. Pada bagian inilah, kajian surat Al-Baqarah erat kaitannya dengan topik stunting.